Kuasa hukum Tiko Aryawadana, suami dari Atis Bunga Citra Lestari, mengatakan bahwa kasus yang menjerat kliennya merupakan permasalahan bisnis rumah tangga dengan mantan istri Tiko sebelumnya. Ya, memang sebelumnya Tiko ini terjerat kasus penggelapan uang dengan kerugian mencapai 6,9 miliar rupiah. Kuasa hukum Tiko Aryawadana yang merupakan suami dari Atis Bunga Citra Lestari akan bicara terkait dengan kasus dugaan penggelapan yang dinaikkan statusnya ke tingkat sidik oleh pihak kepolisian. Irfan Agasar mengklaim bahwa persoalan yang dilaporkan merupakan permasalahan bisnis rumah tangga yang belum tuntas antara kliennya dan mantan istri Tiko, Awe. Persoalan ini bermula saat keduanya mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dengan Tiko sebagai direktur dan Awe sebagai komisaris. Namun karena bisnis restoran ini adalah salah satu bisnis yang kompetitornya sangat tinggi, ya tentu sebagai restoran baru memulai usaha, tentu naik turun dan pasang surut. Sudah dilaporkan oleh klien kita sebagai direktur dalam perusahaan tersebut, ya komisarisnya adalah Arina Winarto sebagai pelapor di Polres Jakarta Selatan dan pemegang saham lainnya adalah Pak Winarto. Nah, berhubung karena ini masih perusahaan keluarga, ya. Pelaporannya pun ya namanya suami istri pada masa itu, ya kadang di rumah, ya secara lisan, ya dilaporkan perkembangan day to day, bulan ke bulan, maupun perkembangan bisnisnya seperti apa. Ada kerugian tentu karena ini kan restoran, stok makanan tentu ya kadang tidak bisa ditentukan berapa konsumen, berapa jumlah karyawan, berapa gaji. Kasus ini bermula saat hasil audit investigasi menemukan adanya penggunaan dana yang dianggap tidak jelas peruntukannya sebesar 6,9 miliar rupiah. Atas dasar itulah, Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya Awe, lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Pelapor adalah komisaris, terlapor adalah direktur, ya. Berdasarkan kronologis peristiwa yang dilaporkan, mereka berada dalam sebuah perusahaan, ada penanaman modal di sana, kemudian ada selisih uang, ya. Kami tidak dapat sebutkan karena ini adalah pelaporan, ya. Nanti ini yang masih dalami. Nah, selisih uang inilah didalami peruntukannya apakah sesuai untuk kepentingan perusahaan. Kini, meski status Tiko masih sebagai saksi, namun polisi telah menaikkan status dari kasus ini dalam tahap penyidikan. Pelapor meyakini bahwa Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Roy Adriansyah, Jakarta. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Irfan yang merupakan kuasa hukum dari Tiko yang juga merupakan suami dari Atis Bunga Citra Lestari. Selamat sore Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Sebelumnya kita mau menanyakan kepada Anda, kalau dari versi Anda sendiri, bagaimana kemudian awal mula kasus pelaporan terhadap Tiko ini? Ini kan dikenai dengan dugaan penggelapan. Pak Irfan, kita belum bisa mendengar suara Anda di sini. Halo? Ya, silakan Pak Irfan. Bagaimana dari awal mula kasus ini terjadi? Halo, sudah terdengar? Ya, Pak Irfan, kami sudah bisa mendengar suara Anda. Silakan. Jadi persoalan ini saya yang terkait di Desa Ronggo, Kecamatan 2022 kan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. oleh Di mana klien dalam peristiwa ini Pak Irfan, masih bersama kami? Ya, selamat sore Pak Irfan, masih bersama kami Pak? Baik, Miasan, apakah kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Irfan? Kita masih mencoba untuk menghubunginya. Halo? Ya, Pak Irfan masih bersama kami Pak?
Masih. Baik, silakan Ya. Pak, bisa jelaskan bagaimana kemudian awal mula Pak Tiko atau Tiko ini terkena kasus ini, Pak? Sebenarnya kan awal mulanya kasus ini kan adalah kasus kongsian membuat perusahaan bersama di tahun 2015. Nah, 2015 ini pelapor itu mempunyai saham sebesar 75%. Kemudian klien kami itu sebesar 20%. Kemudian mantan mertua Mas Tiko itu 5%. Jadi total 75%. Jadi kongsi modal bersama ini membentuk satu PT, kemudian lini usaha yang dibuka adalah restoran. Nah, sepanjang sepengetahuan dan informasi dari klien kami bahwa yang bersangkutan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan operasional restoran sesuai dengan lini usaha PT yang disyaratkan di dalam undang-undang. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, memang perusahaan yang namanya berbisnis di dalam bisnis restoran itu kan kompetitornya cukup tinggi. Berkompetisi di lini usaha seperti ini tidak mudah. Gitu loh. Banyak hal yang mempengaruhi faktor pembeli, cara penyajian dan lain-lain. Kompetisi selera konsumen kan beda-beda, sehingga bisnis tidak mengalami kemajuan yang baik. Modal pasti akan tergerus oleh biaya-biaya semacam biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan, pembayaran kepada supplier. Jadi saya melihat dalam kasus ini murni sebenarnya adalah kasus bisnis perusahaan secara perdata, di mana orang yang berbisnis restoran mengalami kerugian, tetapi pelapor merasa bahwa ada yang digelapkan. Ini kan tendensinya saya merasa bahwa terlalu prematur, karena proses-proses yang harus dijalani itu kan harus ada rapat umum pemegang saham, meminta pertanggungjawaban Mas Tiko sebagai direksi, apakah benar melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam operasionalan perusahaan atau tidak, itu belum ditempuh, sehingga kami sebelumnya melihat kan dari kuasa hukum mantan istri Tiko juga mengatakan bahwa ada audit yang mengatakan bahwa 6,9 miliar itu tidak jelas peruntukannya kemana, sehingga dasarnya itulah yang kemudian diduga digelapkan. Nah, kalau dari Anda sendiri bagaimana melihat hal itu? Begini, kalau berbicara audit, apalagi ini audit perusahaan, tidak boleh serta-merta melakukan permintaan audit secara sepihak. Audit independen itu berkaitan rugi labanya apabila terjadi atau diduga terjadi kesalahan di dalam operasional perusahaan. Itu rapat umum pemegang saham harus menunjuk. Semua pemegang saham harus rapat dulu menentukan siapa audit yang ditunjuk. Gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta menunjuk dari sisi pelapor, menunjuk satu orang akuntan. Karena apa? Karena Mas Tiko sebagai direksi juga perlu untuk dikonfirmasi sebagai direksi apakah benar terjadi kesalahan. Akuntan yang ditunjuk ini tidak pernah memberikan konfirmasi kepada Mas Tiko sebagai direksi. Jadi disitulah kejanggalannya, sehingga saya merasa bahwa audit yang ditunjuk oleh akuntan dari sisi pelapor itu adalah subjektivitas dan belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Baik. Pak Irfan, kita juga tahu tadi Anda berkali-kali mengatakan bahwa ini sebenarnya masalahnya adalah bisnis keluarga lah ya. Meskipun kemudian hubungan keduanya mungkin tidak dalam satu rumah tangga lagi. Tapi apakah kemudian adakah kemudian upaya-upaya mediasi yang dilakukan keduanya terkait dengan hal ini sebelum saling melaporkan ke pihak kepolisian? Sebenarnya sudah ada upaya-upaya sejak Mas Tiko dituduh melakukan ini dan ada laporan polisi. Mas Tiko itu sudah membuka ruang bicara dengan lawyer dari pelapor. Tetapi sejak melakukan pembicaraan dengan lawyer pelapor, ternyata lawyer tersebut sudah tidak lagi menjadi lawyernya si pelapor. Jadi agak sulit komunikasi kemudian tercipta, karena kan Mas Tiko dengan itikat baik ingin menyampaikan dan mengklarifikasi, tetapi dari sisi pelapor juga tidak pernah melakukan feedback atas keinginan itikat baik pertemuan tersebut. Apalagi akuntan yang ditunjuk sama sekali tidak diketahui oleh Mas Tiko gitu loh. Ya, sebagai direksi perlu dong dan tentu punya hak
memberikan klarifikasi, tapi akuntan publiknya tidak pernah mengklarifikasi ke Mas Tiko. Justru kami meragukan data-data dari mana didapatkan. Itu perlu kita cek kebenarannya, itu data dari mana. KAP juga harus bertanggung jawab, dan sebagai KAP yang misalnya ditunjuk oleh pelapor juga harus mempunyai kewajiban mengkonfirmasi data dari mana Anda dapatkan. Siapa yang perlu saya klarifikasi? Ada orang finance, ada Mas Tiko sebagai direksi. Itu sama sekali belum pernah dilakukan. Sehingga kami merasa bahwa pelaporan ini adalah pelaporan yang prematur karena ada undang-undang PT yang dilangkahi gitu loh. Meskipun Anda katakan bahwa ini prematur, tapi pihak kepolisian sendiri sudah menaikkan statusnya kan ke penyidikan. Tanggapan Anda sendiri bagaimana melihat hal ini? Saya berpikir begini, Mas, penyidikan itu belum tentu kan sampai saat ini status klien kami kan masih saksi. Jadi dalam proses penyidikan ini karena kami juga ditunjuk sebagai kuasa hukum baru beberapa waktu yang lalu, maka kami minta dari pihak kepolisian itu melihat betul dan berhati-hati karena posisi pelaporan ini berkaitan dengan pasal 374, berkaitan dengan jabatan seseorang yang dituduh melakukan penggelapan. Ini harus diuji terlebih dahulu. Oleh sebab itu kami meminta kepada pihak kepolisian, kami sudah menyurat kepada Kapolda mohon atensi dan kepada Kapolri untuk dilakukan expose atau gelar perkara terbuka ya. Supaya bisa melihat ya konstruksi pidananya ini apakah benar perbuatan pidana atau sebaliknya sebenarnya ini urusan perusahaan yang belum tuntas, yang belum dilakukan. Baik, Pak Irfan, tentunya kita nantikan bersama bagaimana kasus ini berlangsung dan juga apa langkah-langkah yang diambil oleh kedua pihak dalam hal ini, baik dari Mas Tiko maupun dari pihak lainnya. Terima kasih telah bergabung sama kami di Bikin Sore, Pak.